Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika dengan materi buku acuan, buku pegangan guru dan siswa. Anggota dari kelompok 5 sendiri yaitu ada Rizal Priyatna dengan NPM 1810631050074. Yang kedua ada Dede Indra Dwi Nugraha dengan NPM 1810631050171. Yang ketiga ada Nizar Mahardika Ismail dengan NPM 1810631050001. Yang keempat ada Tiffany Anggraini Putri Solihat dengan NPM 1810631050211. Dan yang terakhir ada M Haris Nugraha dengan NPM 1810631050150. Langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama yaitu kedudukan dan fungsi buku siswa dan buku guru. Kedudukan buku siswa. Buku siswa adalah buku yang diperuntukkan bagi siswa yang dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku siswa bukan sekedar bahan bacaan, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran. Isinya dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembar kegiatan dengan tujuan agar dapat terselenggaranya pembelajaran kontekstual. Artinya, siswa dapat mempelajari sesuatu yang relevan dalam kehidupan yang dialaminya. Buku siswa disusun untuk memfasilitasi siswa mendapat pengalaman belajar yang bermakna. Isi sajian buku diarahkan agar siswa lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati, bertanya, menalar, mencoba berdiskusi, serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi baik antar teman maupun dengan gurunya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan motivasi, rasa keingintahuan, inisiatif, dan kreativitas peserta didik. Walaupun telah disusun sedemikian rupa, guru masih dapat mengembangkan atau memperkaya materi dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya ada peran dan fungsi buku siswa. Peran dan fungsi buku siswa yang pertama, panduan bagi siswa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penghubung antara guru, sekolah, dan orang tua. Yang ketiga, sebagai lembar kerja siswa. Yang keempat, skenario langkah-langkah pembelajaran. Yang kelima, siswa yang dapat dimanfaatkan dalam penilaian. Yang keenam, sebagai media komunikasi antara guru dan siswa. Yang tujuh, sebagai kenang-kenangan rekam jejak belajar siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang kedudukan dan fungsi buku guru. Nah, saya Tiffany Anggraini Putri Solihat dengan NPM 1810631050211. Saya dari kelas 6A Pendidikan Matematika. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Alfa Gali Adira Kasiwi MPD. Berikut adalah hasil pemaparan saya. Nah, table of contents-nya yaitu ada definisi, fungsi, kedudukan, dan sumber bacaan. Definisi terdiri dari pengertian dan hal yang terdapat dalam buku guru. Kemudian ada fungsi umum dan fungsi khusus. Kemudian kedudukan ada terdiri dari strategi dan model pembelajaran. Yang terakhir ada sumber bahan bacaan. Yang pertama yaitu ada definisi. Apa sih definisi? Buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian serta pedoman penggunaan buku siswa. Buku ini disusun agar guru mendapat gambaran yang jelas dan rinci dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Buku guru juga berisi langkah-langkah pembelajaran yang didesain menggunakan pendekatan
pendekatan saintifik sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013. Nah, berikut adalah gambar buku guru ya, matematika kelas 9. Ini adalah contoh gambarnya. Kemudian buku guru berisi hal pengalaman belajar yang bermakna untuk membangun sikap dan perilaku positif, penguasaan konsep dan keterampilan berpikir saintifik, berpikir tingkat tinggi, kemampuan menyelesaikan masalah, inquiry, kreativitas, dan pribadi reflektif. Kemudian berbagai teknik penilaian peserta didik dan petunjuk penggunaan buku siswa. Kemudian ada informasi dan yang menjadi acuan kegiatan remedial dan pengayaan. Kemudian ada kegiatan interaksi guru dan orang tua yang memberikan kesempatan kepada orang tua untuk ikut berpartisipasi aktif melalui kegiatan belajar peserta didik di rumah. Yang kedua ada fungsi buku guru. Ada fungsi khusus buku guru yaitu membantu guru mengembangkan kegiatan pembelajaran dan penilaian. Kemudian yang kedua memberikan gagasan dalam rangka mengembangkan pemahaman, keterampilan, dan sikap serta perilaku dalam berbagai kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu memberikan gagasan contoh pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik melalui berbagai ragam metode dan pendekatan pembelajaran dan penilaian. Yang keempat yaitu mengembangkan metode yang dapat memotivasi peserta didik untuk selalu menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari pada peserta didik. Kemudian ada fungsi umum buku guru yaitu yang pertama sebagai petunjuk penggunaan buku siswa, yang kedua sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk penggunaan buku siswa. Ketika guru akan menggunakan buku guru bagi siswa dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, maka terlebih dahulu guru harus mempelajari buku guru. Guru harus menemukan informasi sebagai berikut. Yang pertama adalah urutan acuan materi pelajaran yang dikembangkan dari standar kompetensi, kompetensi inti, dan kompetensi dasar dari masing-masing muatan mata pelajaran yang kemudian disatukan dalam satu tema tertentu. Kemudian yang kedua adalah jaringan tema dari masing-masing tema yang berisi kompetensi dasar dan indikator dari masing-masing muatan mata pelajaran yang harus dicapai. Yang ketiga yaitu pemilihan pembelajaran yang dikembangkan dari subtema dengan tujuan agar guru secara bertahap dapat menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Kemudian ada sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada setiap pilihan pembelajaran dari masing-masing bab. Dengan demikian, guru akan segera mengetahui hasil pembelajaran yang harus dicapai dari proses pembelajaran yang dilakukannya. Kemudian ada menjelaskan media pembelajaran yang dapat digunakan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Guru sudah menyiapkan media-media pembelajaran yang diperlukan. Lalu ada sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas juga menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang harus dilakukan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Uraian ini selain dapat membantu guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, guru akan dapat melakukan tahapan pembelajaran dengan sistematis, mengikuti langkah-langkah pembelajaran tersebut. Menjelaskan tentang teknik, instrumen, penilaian yang dapat digunakan dalam setiap pilihan pembelajaran yang mungkin memiliki karakteristik tertentu. Kemudian adalah menjelaskan jenis lembar kerja sesuai dengan pilihan pembelajaran yang ada dalam buku siswa. Yang ketiga ada kedudukan buku guru. Kedudukan buku guru yaitu sebagai penjelasan tentang metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Buku guru memuat informasi tentang model dan strategi pembelajaran yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan proses pembelajaran. Nah, kita akan bahas strategi dan modelnya. Strategi pembelajaran matematika pada buku guru yaitu pelaksanaan pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan. Nah, pendekatan saintifik dapat menggunakan beberapa strategi seperti pembelajaran kontekstual. Pelaksanaan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan merupakan pengorganisasian pengalaman belajar dengan urutan logis meliputi proses pembelajaran melalui yang pertama ada observing yaitu mengamati, kedua questioning yaitu menanya, ketiga itu experimenting yaitu mengumpulkan informasi atau mencoba, yang keempat itu associating yaitu menalar dan mengasosiasi, yang terakhir yaitu mengkomunikasikan.
Kemudian ada model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan suatu bentuk pembelajaran yang memiliki nama, ciri, sintak, pengaturan, dan budaya. Model pembelajaran yang mendukung penerapan pendekatan saintifik diantaranya adalah model pembelajaran berbasis penemuan atau discovery learning, model pembelajaran berbasis masalah yaitu problem based learning, dan model pembelajaran berbasis project yaitu project based learning. Yang terakhir ada sumber bahan bacaan. Nah, di sini ada sumber-sumber bahan dan bahan bacaan, yaitu ada Permendikbud nomor 58 tahun 2014. Kemudian ada Permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang pembelajaran dan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah, pemberlakuan kurikulum 2006 dan 2013, yaitu Permendikbud nomor 20 tahun 2016, Permendikbud nomor 21 tahun 2016, Permendikbud nomor 22 tahun 2016, dan Permendikbud nomor 24 tahun 2016. Yang terakhir yaitu buku teks pelajaran kurikulum 2013 edisi revisi 2016 yang terdiri atas buku siswa dan buku guru untuk masing-masing mata pelajaran. Nah, itu bisa dilihat ya untuk lebih rincinya. Oke, sekian pemaparan dari saya. Semoga pemaparan saya dapat dimengerti. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak pemaparan dari saya. Terima kasih juga kepada Ibu Alfa Gali Adira Kasiwi MPD yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi ini. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah struktur buku guru. Uraian berikut dimaksudkan agar guru dapat mengenal dan memahami struktur isi buku guru dengan baik, yang terdiri dari yang pertama, kata pengantar. Guru dapat memahami latar belakang penyusunan buku dan tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan buku tersebut. Selanjutnya adalah tentang buku guru. Memuat informasi, cakupan buku guru, dan cakupan aktivitas pembelajaran yang tertuang dalam buku guru. Selanjutnya, bagaimana menggunakan buku guru. Halaman ini juga bagian penting yang harus dibaca dan dipahami oleh guru, karena memberikan informasi hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh guru dalam menggunakan buku guru sebagai persiapan menggunakan buku siswa. Selanjutnya, panduan penilaian. Halaman ini berisi informasi teknik dan instrumen penilaian dan contoh-contoh rubrik penilaian yang akan digunakan oleh guru dalam melakukan evaluasi proses pembelajaran. Hal ini penting bagi guru agar mengenal strategi dan teknik penilaian yang digunakan dalam menerapkan kurikulum 2013. Selanjutnya, dalam memperkenalkan atau memahami struktur isi buku guru dengan baik, poin selanjutnya adalah standar kompetensi lulusan dan kompetensi inti. Halaman yang mengingatkan kepada guru standar kompetensi lulusan baik ranah sikap, keterampilan maupun sikap serta kompetensi inti setiap kelas yang akan dicapai selama proses pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah pemetaan kompetensi dasar 1 dan kompetensi dasar 2. Pemetaan kompetensi dasar yang berasal dari kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2 bukan untuk diajarkan secara eksplisit sebagai materi pembelajaran, namun memandu guru untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan kompetensi tersebut selama proses pembelajaran berlangsung. Harapannya, melalui pembelajaran pengetahuan mampu mengasah keterampilan dan pembentukan terhadap siswa. Nah, poin selanjutnya adalah pemetaan kompetensi dasar 3 dan 4. Halaman ini memuat informasi tentang kompetensi-kompetensi berasal dari kompetensi inti 3 dan 4 yang harus dicapai dalam suatu tema pembelajaran. Penetapan kompetensi masih terbuka untuk menggantikan atau menambah sesuai dengan kegiatan yang
dirancang oleh guru. Sekali lagi, guru harus memahami bahwa pembelajaran tematik terpadu itu berbasis aktivitas, sehingga aktivitas yang ditawarkan di dalam buku guru bisa diganti atau dikembangkan sesuai dengan kreativitas guru. Nah, poin yang selanjutnya adalah ruang lingkup pembelajaran. Halaman ini memberikan gambaran ringkas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh guru dan kemampuan yang akan dikembangkan dalam setiap kegiatan tersebut selama 1 minggu. Setelah ruang lingkup pembelajaran, bagian-bagian selanjutnya adalah uraian dari ruang lingkup pembelajaran tersebut harus diperhatikan oleh guru, meliputi halaman pemetaan indikator pembelajaran, halaman pembelajaran, dan uraian kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah bagian-bagian dari uraian kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran yang dirumuskan di buku guru ditetapkan berdasarkan indikator yang sudah dipetakan pada halaman sebelumnya. Guru dapat merumuskan kembali tujuan pembelajaran jika ada perubahan pemetaan kompetensi dasar maupun indikator yang berbeda dengan yang ada di dalam buku guru. Nah, selanjutnya adalah media, alat, dan sumber pembelajaran. Bagian ini memberikan informasi mengenai media dan alat pembelajaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah kegiatan yang direncanakan. Guru harus memastikan bahwa media dan alat pembelajaran tersebut harus tersedia atau disiapkan terlebih dahulu. Guru diperkenankan untuk memperkaya media, alat, dan sumber pembelajaran untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik dan menyenangkan. Selain itu, guru juga dapat memanfaatkan media teknologi atau IT dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah langkah-langkah kegiatan. Sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013, maka kegiatan pembelajaran di kelas harus diupayakan penerapannya berbagai model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif dan mengembangkan kompetensi yang mencakup kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Model-model pembelajaran seperti model scientific approach, problem-based learning, project-based learning, discovery learning merupakan model pembelajaran yang harus tergambar dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah kegiatan yang sudah ditulis pada buku guru yang digunakan saat ini sudah diupayakan memenuhi tuntutan tersebut, khususnya pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik dilakukan melalui proses kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasi atau mengolah informasi, dan mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik diimplementasikan dalam pembelajaran bertujuan untuk melatih siswa berpikir tingkat tinggi atau high order thinking. Namun sangat dimungkinkan bagi guru untuk memperkaya langkah-langkah kegiatan yang sudah ditawarkan di buku guru saat ini. Karena buku guru saat ini merupakan standar minimum yang dapat dikembangkan jika guru merasa perlu mengembangkannya. Bagian B. Struktur buku siswa. Pada setiap halaman buku siswa terdapat icon-icon yang meliputi ayo belajar, ayo membaca, ayo amati, ayo menulis, ayo lakukan, ayo kerjakan, ayo bernyanyi, ayo ceritakan, ayo berhitung, ayo bermain peran, ayo menggambar, ayo bekerja sama, ayo renungkan, belajar di rumah, dan lembar evaluasi. Pada poin-poin tadi itu untuk menarik siswa SMP untuk lebih semangat dalam belajar dan tidak cepat bosan. Oke, kita lanjut pada icon ayo belajar dan membaca. Ajakan kepada siswa untuk selalu memiliki rasa ingin tahu terhadap suatu hal, khususnya yang berkaitan dengan tema pembelajaran. Guru dapat memperkaya dengan sumber belajar yang lain. Dan pada di icon ayo amati, ajakan kepada siswa untuk menggunakan panca inderanya
dalam menyerap informasi yang berkaitan dengan tema yang dipelajari. Lalu, ayo melakukan, ayo ceritakan, ayo kerjakan, ayo menulis, ayo menggambar, dan ayo bermain peran. Di dalam ajakan tersebut, ajakan itu untuk mendapatkan pengalaman belajar dengan melakukan learning by doing. Di poin ayo bekerja sama merupakan ajakan kepada siswa untuk melatih keterampilan sosial siswa dalam berinteraksi dengan teman-temannya di kelas. Pada poin ini, ayo renungkan merupakan ajakan kepada siswa untuk melakukan refleksi dari pengalaman belajar yang sudah dilakukan. Lalu belajar di rumah, ajakan kepada orang tua untuk mendampingi siswa belajar di rumah. Dan yang terakhir, lembar evaluasi. Berisi latihan-latihan soal yang bisa dikerjakan siswa sebagai tolak ukur pemahaman siswa di setiap akhir subtema. Selanjutnya, hubungan fungsional buku guru dan buku siswa. Buku guru dan buku siswa dalam pemanfaatannya merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Artinya, ketika guru menggunakan buku siswa untuk keperluan pembelajaran peserta didiknya, maka saat itu pula guru memerlukan buku guru yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam memanfaatkan buku siswa. Artinya, buku guru digunakan sebagai penjelasan dari kegiatannya yang harus dilakukan pada buku siswa. Sebagaimana dijelaskan pada uraian di atas, buku siswa memiliki banyak fungsi yang bukan sekedar kumpulan materi pelajaran. Oleh karena itu, guru harus benar-benar memahami berbagai unsur yang terdapat pada buku siswa. Penjelasan unsur-unsur tersebut dapat dipelajari dari buku guru selain keterangan yang ada pada buku siswa. Dengan kata lain, guru tidak boleh melewatkan teks bacaan baik yang terdapat pada buku siswa maupun pada panduan guru. Contoh yang pertama, pada bagian awal buku guru terdapat penjelasan umum tentang buku guru pembelajaran tematik terpadu. Bagian ini adalah penjelasan penting bagaimana tema-tema dibentuk melalui analisis SKL, KI, KD, sampai terbentuk tema dan jaringan tema dari berbagai muatan masing-masing mata pelajaran. Pada bagian ini juga terdapat penjelasan cara penggunaan buku guru dan penilaian yang dapat dipergunakan dalam melaksanakan proses pembelajaran tematik. Kedua, pada masing-masing pembelajaran terdapat informasi tentang tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Membaca bagian ini merupakan hal penting sebelum guru melakukan proses pembelajaran karena dengan membaca bagian ini, target pembelajaran dan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik akan diketahui dengan baik. Ketiga, informasi tentang media dan alat pembelajaran serta langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan untuk pembelajaran setiap pembelajaran yang ada pada setiap subtema memberi arahan pada guru untuk melakukan tahapan-tahapan pembelajaran dari kegiatan pendahuluan inti dan penutup. Keempat, teknik dan format serta cara melakukan proses penilaian selain terdapat pada buku guru juga terdapat pada buku siswa. Guru dapat mempelajari cara memberikan skor penilaian melalui buku guru. Dan yang terakhir, kelima, saat guru memberikan tugas melalui lembar kerja yang ada pada buku siswa, bagian dari lembar kerja tersebut juga diinformasikan pada buku guru. Jadi, dari kelima hal tersebut dapat disimpulkan buku guru dan buku siswa merupakan satu kesatuan yang harus dipahami oleh guru. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.